Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 4 Umar. Semoga semua sehat ya. Hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 3. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan sebelum belajar? Yang pertama alat tulis, yang kedua buku yang diperlukan terutama LKS-nya ya teman-teman. Dan yang ketiga jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Yuk kita doa sama-sama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku yang bermanfaat dan berilah aku kepahaman yang luas. Amin. Nah, di tema 2 ini kita akan belajar di subtema 3, ada 5 muatan pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama PPKN tentang hak dan kewajiban. Yang kedua, bahasa Indonesia tentang teks petunjuk dan gagasan pokok teks visual. Kemudian yang ketiga adalah IPA tentang sumber energi alternatif. Yang keempat, IPS tentang pemanfaatan sumber daya alam. Dan yang terakhir yaitu SBDP tentang tempo lambat dan tempo cepat. Silahkan diperhatikan baik-baik ya teman-teman. PPKN, hak dan kewajiban. Nah teman-teman, dari subtema 1 dan 2 kita selalu belajar tentang hak dan kewajiban. Di sini Ustazah cuma akan mengulangi apa itu hak. Hak adalah sesuatu yang kita terima. Dan apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang menunjukkan adanya sikap yang bertanggung jawab. Nah, berikut ini contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sikap bertanggung jawab dalam masyarakat akan menciptakan suasana lingkungan yang aman, damai, dan nyaman. Berikut ini beberapa contohnya ya teman-teman. Yang pertama, bersikap adil kepada semua warga. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Yang ketiga, menjaga keamanan di lingkungan masyarakat dengan mengikuti siskamling. Yang keempat, memberikan bantuan kepada warga yang mengalami musibah. Yang kelima, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Dan terakhir, menaati aturan yang berlaku. Nah, itu tadi adalah contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban harus memperhatikan hak dan kewajiban orang lain agar tidak merugikan orang lain. Terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban membuat keharmonisan hidup akan terjaga. Nah, ini adalah beberapa contoh hak sebagai warga negara. Di antaranya, mendapat perlindungan hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dalam pemerintahan, dan berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, kemudian ada contoh kewajiban sebagai warga negara. Di antaranya, berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara, membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah, dan turut serta dalam pembangunan untuk memajukan bangsa ke arah yang lebih baik. Nah, di samping itu kita juga punya kewajiban kepada energi, yakni kewajiban berhemat energi. Salah satu cara menghemat energi yaitu dengan cara menghemat energi listrik. Kita dapat menghematnya dengan cara menyalakan lampu seperlunya, mematikan alat elektronik jika sudah tidak digunakan, kemudian mengganti lampu dengan lampu hemat energi, dan mencuci menggunakan mesin cuci jika menggunakan mesin cuci dalam jumlah yang
besar. Begitu pula dengan menyetrika ya teman-teman, langsung menyetrika dalam jumlah besar dan tidak sedikit demi sedikit untuk menghemat listrik. Terima kasih. Kita lanjut ke muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang teks petunjuk dan gagasan pokok teks visual. Teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang berisi petunjuk untuk membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Berikut ini beberapa ciri teks petunjuk ya teman-teman. Yang pertama, lugas dan menggunakan kalimat perintah, misalnya potonglah, tancapkan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, singkat, padat, dan informatif. Yang ketiga, logis dan sistematis. Urutan dituliskan dengan mudah dan jelas untuk dipraktikkan serta masuk akal dan tidak menimbulkan banyak penafsiran. Yang keempat, langsung pada sasaran, tidak bertele-tele, dan disertai ilustrasi dari langkah-langkah yang diberikan. Nah, ini ada langkah-langkah membuat teks petunjuk. Yang pertama, tuliskan petunjuk secara urut jika perlu diberi nomor. Kemudian, tuliskan petunjuk secara rinci dan detail. Kemudian, cantumkan keterangan secara lengkap dan jelas berkaitan dengan hal yang akan dilakukan. Kemudian, cantumkan hal-hal yang harus dihindari dalam petunjuknya, agar tidak menimbulkan dampak negatif atau hal yang berbahaya, misalnya dalam pembuatan barang yang menggunakan zat kimia, atau misalnya menyalakan kipas angin. Ditulis di teks petunjuknya, tidak boleh menyalakan kipas angin dengan memegang kabel dalam keadaan tangan yang basah karena berbahaya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian gunakan bahasa yang singkat, jelas, dan komunikatif. Dan terakhir, jika perlu sertakan ilustrasi pendukung seperti gambar. Nah, ini ada petunjuk dalam poster. Perhatikan teman-teman, di LKS juga ada itu. Ayo bijak manfaatkan listrik. Itu judul posternya. Kemudian ada gambar tangan menekan tombol lampu ya teman-teman. Nah, itu ada alasan-alasan kenapa kita harus memanfaatkan listrik dengan bijak. Kemudian di bawah poster ada tips-tips atau cara menghemat listrik, ada 6 itu ya teman-teman. Bisa diperhatikan di LKS kalau kurang jelas di PowerPoint ini atau presentasi ini. Nah, perhatikan poster itu terbuat dari paduan gambar dan tulisan dan dikasih paduan warna yang menarik ya, itu warnanya kuning jelas, jadi orang yang melihatnya mau tertarik untuk membacanya gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang gagasan pokok teks visual. Kita tahu bahwa ada 2 jenis gagasan, yaitu gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan utama ini dituliskan dalam kalimat utama atau kalimat topik yang terdapat di awal atau akhir paragraf atau di awal dan akhir paragraf. Teman-teman ingat ya, kemarin sudah pernah praktek tentang mencari kalimat utama ya. Di dalam kalimat utama itu ada gagasan utama. Nah, kemudian ada yang namanya gagasan penjelas. Gagasan penjelas ini berada dalam kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini merupakan uraian atau penjelasan dari kalimat utama. Nah, suatu gambar dapat dijadikan sebagai gagasan utama dalam menulis sebuah teks. Inilah yang disebut dengan teks visual. Nah, menulis teks berdasarkan gambar. Sebuah gambar memiliki tema atau satu gagasan utama. Menulis teks berdasar gambar berarti mengungkapkan gagasan dengan gambar yang ada ke dalam bentuk paragraf. Langkah-langkah menulis teks berdasarkan gambar yaitu: pertama, mencermati dan menemukan peristiwa pada gambar. Yang kedua, menuliskan peristiwa tersebut dalam satu kalimat utama atau pokok. Yang ketiga,
Mengembangkan kalimat utama dari gambar tersebut dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas. Perhatikan gambar di samping, itu misalnya ada seorang anak ya, kita akan mencermatinya, peristiwanya apa? Peristiwa dalam gambar itu adalah ada seorang anak laki-laki sedang menonton TV. Itu gagasan utamanya atau kalimat utamanya. Bisa diganti dengan Bisma sedang menonton TV misalnya ya teman-teman, kemudian ditambahi kalimat penjelas. Bisma menonton TV di ruang televisi. Bisma menonton tayangan kesukaannya yaitu Upin dan Ipin misalnya loh ya. Bisma menonton Upin dan Ipin sampai larut malam. Bahkan ketika waktu sudah menunjukkan pukul 7:30, Bisma masih menonton TV. AC kamar juga masih dinyalakan sampai Bisma merasa nyaman untuk menonton TV. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Nah, kita masuk ke muatan pelajaran IPA tentang energi alternatif. Energi alternatif. Nah, teman-teman, energi alternatif itu disebut juga sebagai energi pengganti. Nah, kalau sumber energi alternatif adalah semua sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber energi dari bahan bakar fosil, misalnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Seperti kita ketahui bahwa energi yang berasal dari fosil makin lama persediaannya makin menipis. Untuk itu diperlukan energi alternatif sebagai pengganti sumber energi fosil. Di samping itu, energi fosil menimbulkan polusi sehingga diperlukan energi alternatif yang ramah lingkungan. Nah, di sini ada beberapa contoh sumber energi alternatif. Teman-teman bisa memperhatikannya dari LKS ya, itu sudah diringkaskan US. Ada 6 yaitu nuklir, matahari, angin atau bayu, ada air, panas bumi, biomasa, dan biofuel. Matahari sebagai sumber energi alternatif. Ini mudah ya teman-teman, materi tentang matahari ini sudah dijelaskan berkali-kali. Gunanya matahari sebagai sumber energi alternatif diantaranya untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan bahan makanan seperti ikan asin, garam, padi, menghangatkan ruangan dan memanaskan air, sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan alat yang disebut sebagai panel surya, dimanfaatkan tumbuhan dalam proses fotosintesis, dan dimanfaatkan hewan untuk berjemur. Sebetulnya tidak hanya hewan saja yang bisa berjemur ya teman-teman, manusia juga, apalagi di tengah pandemi corona seperti ini, teman-teman bisa berjemur untuk mendapatkan vitamin D ya teman-teman. Nah, panas bumi sebagai sumber energi alternatif. Energi panas bumi atau geotermal merupakan energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Magma itu adalah suatu cairan yang sangat panas yang berada di inti bumi ya teman-teman. Nah, di beberapa tempat sumber energi panas ini cukup dekat, sehingga terkadang jika bertemu dengan aliran air yang memancar menjadi air panas yang disebut dengan geyser. Tenaga panas bumi bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Nah, air dingin dari permukaan dipompa dan dialirkan melalui pipa ke dalam tanah hingga ke lapisan batuan panas. Uap panas yang dihasilkan dari pemanasan air ini kemudian akan memutar turbin. Turbin memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Contoh pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi di Indonesia yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi atau biasa disingkat sebagai PLTP, Kawah Kamojang di Jawa Barat. Nah, angin dan air sebagai sumber energi alternatif untuk pembangkit listrik. Angin maupun air sama-sama alirannya bisa menggerakkan kincir sehingga terjadi energi gerak. Nah, dari kincir ini bisa menggerakkan turbin.
Turbin menggerakkan generator dan generator menghasilkan listrik. Jadi kalau ada pertanyaan, yang menghasilkan listrik itu turbin atau generator? Jawabannya adalah generator ya teman-teman. Nah, energi alternatif biomasa dan biofuel. Biomasa dulu ya teman-teman yang dibahas. Sumber energi biomasa berasal dari limbah makhluk hidup, misalnya kotoran hewan dan manusia. Sisa-sisa ini akan diolah sehingga menghasilkan gas yang disebut sebagai biogas. Nah, biogas dapat digunakan sebagai pengganti gas LPG untuk memasak dan bisa juga untuk menyalakan listrik. Sedangkan biofuel adalah sumber energi yang berasal dari bahan-bahan nabati atau tumbuhan. Biofuel terdiri dari dua macam, yaitu bioetanol dan biodiesel. Baik bioetanol maupun biodiesel dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil dan sering disebut sebagai bahan bakar nabati atau biasa disingkat BBN. Nah, sekarang kita akan mempelajari bioetanol dan biodiesel. Bioetanol itu sumber energi alternatif yang berasal dari alkohol ya teman-teman, yang diproses dari fermentasi tumbuh-tumbuhan seperti gandum, jagung, singkong, ubi, buah-buahan, dan lain-lain. Sedangkan biodiesel adalah sumber energi alternatif yang berasal dari minyak yang diproses dari tumbuh-tumbuhan. Contoh tumbuhan yang mempunyai kandungan minyak yaitu tanaman jarak, kedelai, dan kelapa sawit. Jadi teman-teman, perbedaan bioetanol dan biodiesel adalah kalau bioetanol itu meskipun sama-sama dari tumbuhan ya, yang diambil adalah alkohol dari tumbuhan, sedangkan kalau biodiesel yang diambil adalah minyak dari tumbuhan. Meskipun begitu, kedua sumber energi ini tidak cocok dipakai untuk kendaraan bermotor yang memerlukan kecepatan dan daya yang tinggi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang nuklir. Nuklir sebagai sumber energi alternatif. Energi nuklir ini adalah energi yang berasal dari reaksi bahan-bahan radioaktif seperti uranium dan thorium yang terjadi dalam sebuah reaktor. Jadi teman-teman, semua benda yang ada di alam ini terbuat dari partikel yang sangat kecil yang bernama atom. Atom itu kalau disusun semakin banyak akan membentuk benda. Nah, sampai situ saja biar teman-teman tidak bingung ya. Ada yang namanya atom merupakan bahan radioaktif yang namanya uranium dan thorium. Nah, itu diproses dalam sebuah reaktor atau tabung yang sangat besar. Nanti akan menghasilkan energi yang dinamakan energi nuklir. Nah, energi nuklir ini terbatas jumlahnya, tapi energi yang dihasilkan sangat besar. Energi nuklir tidak menimbulkan masalah seperti polusi dan juga tidak memancarkan gas rumah kaca. Gas rumah kaca berbahaya karena bisa menyebabkan pemanasan global. Ini biasanya berasal dari asap pabrik atau asap kendaraan bermotor ya teman-teman. Nah, perlu diperhatikan meskipun banyak keuntungannya, kebocoran dari reaktor nuklir sangat berbahaya karena bisa melepaskan zat radioaktif yang berbahaya bagi manusia dan alam. Kebocorannya menimbulkan radiasi yang bisa menyebabkan kanker, cacat keturunan, dan kematian. Itu kalau untuk manusia. Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bisa dipastikan daerah yang mengalami radiasi radioaktif tidak ada tanaman maupun hewan yang bisa bertahan di sana. Kalaupun ada, umurnya juga tidak panjang ya teman-teman. Jadi bisa membunuh hewan dan tanaman juga. Karena itu penggunaan energi nuklir masih terbatas dan diawasi oleh pemerintah. Nah, energi nuklir ini dimanfaatkan dengan baik, bisa menghasilkan panas yang digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, meskipun begitu, energi alternatif mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, sumber energi alternatif jumlahnya tidak terbatas ya teman-teman. Misalnya matahari, air, angin. Nah, kecuali nuklir itu harus diproses terlebih dulu dalam reaktor untuk mencapai jumlah yang dibutuhkan. Kemudian energi yang dihasilkan sangat besar dan tidak mencemari lingkungan. Tetapi kekurangannya yaitu dibutuhkan biaya yang besar. Kalau biaya besar berarti teknologinya pasti tinggi dan ketersediaannya dipengaruhi
oleh alam, misalnya energi air dan angin. Misalnya energi air cuma tersedia waktu musim hujan, dan energi angin juga dipengaruhi oleh musim. Kadang-kadang ada hari di mana benar-benar tidak ada angin ya teman-teman, atau anginnya tidak mencukupi untuk bisa memutar kincir angin. Nah, itu teman-teman ada gambar reaktor nuklir, teman-teman bisa perhatikan ya. Terima kasih. IPS, pemanfaatan sumber daya alam. Masih semangat ya teman-teman? Tanaman jarak sebagai sumber energi alternatif. Nah, tadi di pelajaran IPA kita tahu bahwa tanaman jarak itu masuk sebagai sumber energi alternatif biodiesel karena menghasilkan minyak ya. Tanaman jarak ini bahasa latinnya adalah Jatropha curcas ya teman-teman. Biji tanaman jarak dapat menghasilkan minyak. Minyak ini dapat digunakan sebagai bahan bakar dengan cara dicampurkan pada bahan bakar yang sudah ada seperti solar. Nah, keunggulan tanaman jarak sebagai sumber energi alternatif diantaranya yaitu mudah dibudidayakan, proses pengolahannya sederhana, dan tidak memerlukan teknologi tinggi sehingga biayanya murah. Manfaat lain dari tanaman jarak yaitu bijinya dapat menghasilkan minyak yang berguna sebagai minyak rambut dan minyak pijat. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di bumi yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Sumber daya alam di Indonesia sangat erat kaitannya dengan ketampakan alam Indonesia, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan sosial, budaya, dan mata pencaharian masyarakat Indonesia. Nah, berikut beberapa ketampakan alam di Indonesia. Ada 3 macam ya teman-teman, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Nah, teman-teman itu tinggalnya di dataran rendah. Biasanya dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dan pertanian. Di dataran rendah ya itu ya teman-teman. Tanaman yang cocok antara lain padi, palawija, dan tebu. Kemudian pekerjaan penduduknya petani, peternak, pedagang, karyawan, tukang, buruh pabrik, dan lain-lain. Nah, kemudian dataran tinggi ini biasanya berbentuk pegunungan atau bukit ya teman-teman, cocok untuk kegiatan wisata dan perkebunan. Kemudian tanaman yang cocok antara lain teh, cengkeh, sayuran, buah-buahan. Pekerjaan penduduknya yaitu petani sayur, petani buah, petani teh, petani kopi, pemetik teh, dan lain-lain. Ada juga orang yang bekerja dalam bidang wisata di dataran tinggi ya teman-teman, misalnya pemilik hotel ataupun pemandu wisata. Nah, kemudian daerah pantai. Pantai itu merupakan wilayah perbatasan daratan dan laut, cocok untuk kegiatan wisata, pelelangan ikan, dan pembuatan garam. Di sana banyak terdapat hasil laut seperti ikan, kerang, cumi, kepiting, dan lain-lain. Dan pekerjaan penduduknya yaitu sebagai pemandu wisata, nelayan, dan petani garam. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke pelajaran terakhir, yaitu SPDP mengenai tempo lambat dan tempo cepat. Tempo lambat. Lagu yang bertempo lambat biasanya bersifat lembut, berat, melankolis, penuh perasaan, emosional, dan hikmat. Nah, lagu bertempo lambat banyak dijumpai pada lagu nasional yang bersifat hikmat. Contoh lagu bertempo lambat yaitu Bagimu Negeri, Mengheningkan Cipta, Syukur ya teman-teman, itu adalah lagu-lagu nasional. Kemudian pembagian tanda tempo lambat yaitu Largo, sangat lambat, luhur, dan agung. Adagio, sangat lambat dengan penuh perasaan. Grave, sangat lambat dan sedih. Dan lento, sangat lambat dan melandai. Itu nama-nama pembagian tempo lambat dalam bahasa Latin. Sudah ada artinya dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, tempo cepat. Tempo cepat berarti irama lagunya cepat. Lagu bertempo cepat dinyanyikan dengan gembira dan bersemangat. Contoh lagu yang bersemangat yaitu lagu-lagu perjuangan dan mars, misalnya Halo Halo Bandung, Hari Merdeka, dan Maju Tak Gentar. Kemudian contoh lagu lain yang bergembira adalah lagu anak-anak yang riang, misalnya Anak Gembala.
Pembagian tanda tempo cepat yaitu allegro cepat, allegretto agak cepat, allegrissimo lebih cepat, presto cepat sekali, prestissimo secepat-cepatnya, dan vivace cepat dan girang. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman sudah memperhatikan dan menyimak video sampai akhir. Tetap semangat belajar ya. Dan tetap bersabar, semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di sekolahan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.